Hai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Harapan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Muri Andayani, dosen pengampu mata kuliah komunikasi. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang penerapan komunikasi efektif pada kondisi khusus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara seorang perawat berkomunikasi dengan pasien post-operasi. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu, apakah itu post-operasi? Post-operasi adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Tahap pasca operasi dimulai dari memindahkan pasien dari ruang bedah ke unit pasca operasi dan berakhir saat pasien pulang. Hal-hal apa sajakah yang wajib dimiliki oleh seorang perawat dalam upaya merawat pasiennya? Yang pertama adalah pengetahuan. Dalam usaha berkomunikasi dengan baik, seorang perawat harus mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugasnya setiap hari. Yang kedua, ketulusan. Untuk ketulusan, jika seseorang telah memutuskan sebagai perawat, maka harus dapat dipastikan mempunyai ketulusan yang mendalam bagi para pasiennya, siapapun itu. Yang ketiga, semangat serta pantang menyerah. Semangat harus selalu dikobarkan setiap harinya agar para pasiennya selalu ikut bersemangat pada akhirnya. Terutama bagi para pasien lansia yang terkadang suka merasa dirinya terbuang dan sakit karena tua. Kemudian yang keempat adalah praktek. Untuk prakteknya, seorang perawat harus dapat berbicara komunikatif dengan para pasiennya, sehingga tidak saja hanya jago dalam teori, namun prakteknya pun harus bisa melakukan dengan baik dan benar. Prinsip komunikasi terapeutik pada klien dewasa. Dari segi psikologis, orang dewasa dalam situasi komunikasi mempunyai sikap-sikap tertentu, yaitu komunikasi adalah suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri. Maka orang dewasa tidak diajari tetapi dimotivasikan untuk mencari pengetahuan yang lebih mutakhir. Komunikasi adalah suatu proses emosional dan intelektual sekaligus. Manusia punya perasaan dan pikiran. Komunikasi adalah hasil kerjasama antar manusia yang saling memberi dan menerima akan belajar banyak karena pertukaran pengalaman, saling mengungkapkan reaksi dan tanggapannya mengenai suatu masalah. Klien dewasa yang menjalani perawatan di rumah sakit dapat merasa tidak berdaya dan tidak aman ketika berada di hadapan pribadi-pribadi yang mengatur sikap dan perilakunya. Status kemandirian mereka pun berubah menjadi bergantung pada aturan dan ketetapan pihak lain. Hal ini dapat menjadi suasana yang dirasakannya sebagai ancaman. Akumulasi perasaan ini dapat terungkap dalam bentuk sikap emosional dan agresif atau bahkan depresif. Saat berinteraksi dengan klien dewasa post-operatif, perawat harus memperhatikan suasana komunikasi sebagai berikut. 1. Suasana saling menghormati. Perawat dan pasien saling menjaga privasi dan memahami posisinya masing-masing. 2. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan klien dewasa, lawan komunikasi, dalam hal ini perawat atau tenaga kesehatan, harus dapat menghormati pendapat pribadinya. Klien dewasa akan merasa lebih senang apabila ia diperbolehkan untuk menyampaikan pemikiran atau pendapat, ide, dan sistem nilai yang dianutnya. Apabila hal-hal tersebut diabaikan, maka akan menjadi kendala bagi keberlangsungan komunikasi. Yang ketiga adalah suasana saling percaya.
Perawat yang handal dalam melakukan komunikasi terapeutik akan membuat pasien merasa nyaman sehingga percaya pada semua tindakan dan ucapan perawat tersebut yang mengarah kepada kesembuhan. Yang keempat, komunikasi dengan klien dewasa perlu memperhatikan rasa saling percaya akan kebenaran informasi yang dikomunikasikan. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka tujuan komunikasi akan lebih mudah tercapai. Yang kelima adalah suasana saling terbuka. Keterbukaan untuk menerima hasil komunikasi dua arah antara perawat atau tenaga kesehatan dan klien dewasa akan memudahkan tercapainya tujuan komunikasi. Pada pasien lansia, maka kita harus memiliki prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Di antaranya adalah komunikasi pada lansia memerlukan pendekatan khusus karena pengetahuannya yang dianggapnya benar tidak mudah digantikan dengan pengetahuan baru sehingga kepada orang lansia tidak dapat diajarkan sesuatu yang baru. Diingat ya. Dalam berkomunikasi dengan lansia diperlukan pengetahuan tentang sikap-sikap yang khas pada lansia. Gunakan perasaan dan pikiran lansia, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan memberikan kesempatan pada lansia untuk mengungkapkan pengalaman serta memberi tanggapan sendiri terhadap pengalaman tersebut. Selanjutnya, berkomunikasi dengan lansia memerlukan suasana yang saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling terbuka. Penyampaian pesan langsung tanpa perantara, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, komunikasi secara timbal balik secara langsung, serta dilakukan secara berkesinambungan, tidak statis, dan selalu dinamis. Nah, di sini pun ada kesulitannya ya. Kesulitan dalam berkomunikasi pada lanjut usia itu disebabkan oleh berkurangnya fungsi dari organ komunikasi dan perubahan kognitif yang berpengaruh pada tingkat inteligensia, kemampuan belajar, daya memori, dan motivasi klien. Teknik komunikasi terapeutik yang penting digunakan perawat menurut Mundakir di tahun 2006 adalah asertif, responsif, fokus, suportif, klarifikasi, sabar, dan ikhlas. Pada pasien lanjut usia, di samping karakteristik psikologis yang harus dikenali, maka perawat juga harus memperhatikan perubahan-perubahan fisik, psikologis, atau sosial yang terjadi sebagai dampak proses menua. Kemudian penurunan pendengaran, penglihatan, dan daya ingat akan sangat mempengaruhi komunikasi. Dan hal ini harus diperhatikan oleh perawat secara sungguh-sungguh. Jangan sampai terlewati. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa suasana komunikasi dengan lansia yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang harus Anda perhatikan sebagai seorang perawat adalah adanya suasana saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan terbuka. Itu yang harus berulang-ulang kalian pahami, bahwa tidak mudah untuk berkomunikasi dengan lansia, terutama dengan mereka yang sedang mengalami suatu depresif akibat dari post operasi. Kemudian komunikasi verbal dan non-verbal adalah bentuk komunikasi yang harus saling mendukung satu sama lain. Seperti halnya komunikasi pada anak-anak, perilaku non-verbal sama pentingnya pada orang dewasa dan juga lansia. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara memberi tanda tentang status emosional dari orang dewasa dan lansia. Ketika merawat pasien orang tua post-operatif, perawat memerlukan perhatian khusus. Pasien orang tua mungkin memiliki beberapa kondisi seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, demensia, atau penyakit Alzheimer. Selain itu, perawat lansia harus sabar dengan pasien orang tua yang sensitif. Tidak mudah ya. Dan ketika merawat orang tua,
Penting sekali untuk tidak membuat asumsi tentang kemampuan pasien dan meluangkan waktu untuk memahami kondisi dan keadaan tubuh. Perawat yang handal mempunyai kemampuan melihat secara baik kebutuhan yang diperlukan pasien. Kemampuan dan keterampilan perawat akan semakin baik seiring dengan masa kerja dan pengalamannya menghadapi berbagai macam sifat dan karakter pasien. Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk mendukung keterampilan tindakan keperawatan, baik fisiologis, psikologis, dan sosioekonomis, dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Tindakan psikologis yang biasanya diberikan oleh perawat terhadap pasien biasanya ditunjukkan secara non-verbal dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan emosi pasien. Sedangkan tindakan sosioekonomi yang dilakukan adalah merujuk pasien ke tempat pelayan kesehatan tertentu dan membantu pasien untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang akan dihadapinya. Depresi pada lansia adalah hal yang cukup sering ditemukan, namun bukan berarti hal ini termasuk normal. Diperlukan jasa perawat lansia untuk perawatan pemulihan depresi. Menurut data WHO, terdapat sekitar 7% dari populasi lansia di dunia yang mengalami gangguan depresi. Depresi pada lansia menunjukkan gejala yang berbeda-beda sehingga sering disalahpahami sebagai efek dari penyakit atau postoperatif. Tidak hanya itu, depresi yang dialami oleh orang dewasa dan lansia juga relatif berbeda. Penerapan komunikasi efektif pada lansia postoperatif. Kita semua berlatih ya. Mulailah dengan bahasa tubuh yang tepat. Posisi duduk tepat di seberang pasien meningkatkan perhatian dan memberi kesan bahwa Anda sebagai perawat lansia telah fokus pada pasien. Selain itu, menjaga kontak mata pada pasien khususnya orang tua juga penting karena pasien akan merasa diperhatikan sepenuhnya. Selanjutnya, latihan kesabaran. Perawat lansia harus melatih kesabaran ketika merawat pasien yang sudah tua. Terkadang perawat lansia harus mengulang pembicaraan beberapa kali sebelum pasien memahami pesannya sepenuhnya. Jika berkomunikasi membutuhkan terlalu banyak pengulangan, maka perawat lansia harus memperlambat pembicaraan dan berbicara lebih jelas sampai orang tua dapat mengerti. Pasien yang lebih tua juga dapat memakan waktu lebih lama untuk bereaksi selama percakapan dibandingkan pasien dengan usia yang masih muda. Tunjukkan rasa hormat. Perawat lansia harus mengerti bahwa orang tua memiliki banyak kemauan dan perbedaan pendapat tentang suatu hal. Sangat penting bagi orang tua untuk dihormati dan dihargai oleh perawat lansia selama di rumah sakit. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Apa sih maksud dari pendengar yang baik? Apa sih kesulitannya? Apa pentingnya sih? Coba didengarkan. Ketika merawat orang tua, penting untuk secara aktif perawat lansia mendengarkan pembicaraan pasien orang tua. Perawat lansia juga harus menggunakan bahasa tubuh seperti mengangguk untuk mengakui atau mengiyakan dengan apa yang dikomunikasikan pasien orang tua. Jika Anda sebagai perawat lansia tidak memahami apa yang pasien katakan, Anda harus mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi. Jika hal itu dilakukan, maka pasien akan merasa sangat bahagia karena apa yang diucapkan oleh pasien tersebut bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Bangun kenyamanan. Kenyamanan sangat penting bagi pasien orang tua dan anggota keluarganya. Menjaga kenyamanan untuk pasien orang tua memerlukan tantangan tersendiri, terutama bagi orang tua yang memiliki banyak penyakit. Perawat lansia dapat memberikan kenyamanan pada pasien dengan gerakan sederhana, seperti menawarkan selimut jika orang tua kedinginan.
Pasien tidak mau berkomunikasi postoperatif. Contoh kasus. Kondisi pasien seorang pasien lansia bernama Oma Leni dengan usia 60 tahun. Keluhan Oma Leni sering menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, melamun, dan kadang-kadang menangis tanpa sebab. Kondisi ini terjadi setelah pasien selesai operasi patah kaki. Dan saat pengkajian, pasien selalu memalingkan wajah, diam, tidak menatap lawan bicara, dan kadang-kadang mengunci diri di kamar. Maka diambil diagnosa atau masalah keperawatan adalah menarik diri. Rencana keperawatan yang dilakukan adalah 1. Bina hubungan saling percaya. 2. Kaji penyebab menarik diri pasien. Ketiga, identifikasi kelebihan dan kekurangan diri pasien. Kemudian kita bisa melihat kenapa semua itu kita lakukan. Karena bertujuan agar pasien dapat mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kita lihat strategi perencanaan atau SP komunikasi. Terdapat 3 fase yang akan dilakukan oleh seorang perawat dalam menangani pasien yang depresif untuk pasien lansia. Di slide ini kita bisa melihat fase orientasi dan fase kerja, di mana fase orientasi mencakup salam terapeutik, evaluasi atau validasi, dan kontrak. Sementara fase kerja terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah fase terminasi, waktu untuk pertemuan selanjutnya. Silakan disaksikan. Rasa nyaman fisiologis dan psikologis kepada pasien postoperatif dapat diketahui sebagai berikut. Ini menurut seorang pasien yang dirawat ya, dia akan mengatakan seperti ini. Perawat seringkali memberi pengertian, motivasi, dan kadang mengajak bercanda saya agar saya tidak merasa cemas dan teryakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan perawat juga berkata, semakin khawatir maka akan semakin takut dan merasa tegang. Tenang saja Bu, saya akan berusaha penuh untuk kesembuhan Ibu. Nah, apa yang diucapkan oleh perawat itu sangat menenangkan si pasien ya. Jadi dia merasa benar-benar merasa aman, merasa nyaman, merasa terlindungi, dan yakin bahwa dirinya pasti akan sembuh dirawat dengan oleh perawat tersebut. Demikianlah pembelajaran kita terkait penerapan komunikasi efektif pada kondisi khusus. Semoga apa yang sudah kita sharingkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita berbahagia. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.